Kenaikan Kristus ke surga. Kristus sang pemilik surga telah kembali ke rumahnya yang kekal. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kalimat yang diucapkan oleh Kristus ini mengungkap fakta tentang siapa dia dan mencakup seluruh hidupnya, baik dari mana ia telah datang dan juga sehubungan dengan masa selama dia tinggal di bumi. Dia berbicara tentang kedatangannya dari Bapa, kedatangannya ke dunia, kepergiannya dari dunia, yaitu kembali kepada Bapa. Lagi pula tujuan Injil ini adalah untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah Bapa bagi seisi dunia, dan juga untuk mengungkapkan siapakah gerangan Dia yang sesungguhnya. Dia yaitu Yesus Kristus yang sekarang ini ada dan hadir sebagai anak manusia, telah datang sebagai anak tunggal dari Bapa yang kekal. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kini saatnya bagi dia untuk kembali kepada Bapanya. Betapa senangnya mengetahui dia kembali ke kemuliaan itu. Setelah kebangkitannya, dia tidak lagi berbicara tentang Bapa sebagai pribadi yang jauh di dalam surga, tapi berbicara tentang dia sebagai Bapa kita sendiri, yaitu bagi mereka yang percaya dan menerima Yesus di dalam hatinya. Ketika hari itu telah tiba, yaitu pada saat kebangkitannya, kita dapat meminta apa saja kepada Bapa di dalam nama Kristus. Meminta sesuatu kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus bukanlah suatu pengucapan formal seperti kami meminta ini kepadamu dalam nama Yesus atau semacamnya. Meminta dalam namanya juga bukan sekedar suatu formula, tetapi kesadaran bahwa kita boleh pergi menghadap Bapa dalam nilai Sang Putra itu sendiri dan penerimaannya oleh Bapa. Nilai dari siapa Kristus diberikan sepenuhnya kepada mereka yang meminta dengan cara ini. Melalui karya yang nyata, Sang Putra telah membawa kita ke dalam hubungan yang begitu intim dan pribadi dengan Bapa, sehingga kita kini dapat langsung terhubung dengan Bapa. Melalui kuasa Roh kita memiliki akses bebas langsung kepada Bapa. Efesus 2 ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh boleh jalan masuk kepada Bapa, tanpa harus membutuhkan perantara untuk bisa berbicara bebas kepadanya. Kita telah menerima otoritas untuk memanggil Dia dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa kepada Allah. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang buat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Galatia 4 ayat 5 dan 6. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita dan berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Alasan kerahasiaan dan keintiman ini adalah karena setiap orang yang percaya kepadanya adalah sasaran kasih Bapa. Kita mengetahui bahwa Dia sendiri sangat mengasihi kita. Saya tutup dengan closing statement. Melalui kehadiran Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib, Dia telah memikul dan menanggung seluruh beban dosa serta kejahatan yang kita lakukan. Yang kedua, pengorbanan Kristus telah menjadi jalan pendamaian yang memperdamaikan kita dengan Allah. Roma 3 ayat 24 dan 25. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dan dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Yang ketiga, bahkan kita telah menerima hak istimewa untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa kita. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Closing statement yang terakhir, di dalam menjalani hidup di dunia yang fana ini, kita tidak menjalani seorang diri atau sebatang kara, sebab
Kristus dalam Roh Kudus senantiasa ada dan hadir menyertai kita sampai selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah kita yang percaya dan disertai oleh Tuhan sepanjang masa. Amin.